Bu, Bapak pamit kerja dulu. Ya, narik penumpang. Doakan malam ini dapat uang lebih supaya bisa membelikan sepatu buat si gendis. Ujarnya kepada istrinya. Namanya Pak Rahmat. Pekerjaannya ialah sebagai sopir taksi. Bapak beranak 3 ini setiap harinya harus rela banting tulang pagi, siang, malam demi untuk menafkahi semua keluarganya. Ditambah lagi, ibunya yang saat ini menderita diabetes. Dan dokter menyarankan agar kaki ibunya diamputasi sebelum penyakit diabetes basahnya itu menyebar ke bagian tubuh yang lain. Hari itu, tak seperti biasanya. Ia hanya mendapatkan penumpang tak lebih dari 5 orang. Padahal saat berangkat tadinya sudah antusias sekali untuk membelikan anak bungsunya itu sepatu baru. Karena ia tak tega melihat sang putri yang setiap harinya berangkat sekolah menggunakan sepatu yang semua bagiannya hampir terkoyak. Lebih bersyukurnya lagi anak-anaknya tak pernah mengeluh. Walaupun kehidupan mereka penuh akan kekurangan, mereka selalu kompak untuk mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan kepada keluarga kecilnya itu. Pukul 10 malam Pak Rahmat berniat ingin kembali ke kantor, mengembalikan mobil taksi itu sekaligus meminta izin untuk pulang. Tapi saat di tengah perjalanan, dia melihat seorang pria yang kala itu seperti tengah membenahi mesin mobilnya. Pak Rahmat pun akhirnya menghentikan taksinya tepat di depan mobil pria tersebut. Ia kemudian turun menghampiri pria itu, siapa tahu dia membutuhkan bantuan. "Pak, permisi, ada apa dengan mobilnya?" tanyanya ramah kepada pria berkumis itu. Ini Pak tidak tahu tiba-tiba mogok," saut pria tersebut. Bapak sopir taksi bukan?" tanyanya kepada Pak Rahmat. "Iya betul Pak. Apa ada yang bisa saya bantu? Kalau Bapak mau diantarkan pulang silakan saya antarkan," ucap Pak Rahmat. Gimana ya ngomongnya jadi gini Pak, di dalam mobil saya itu ada jenazah ibu saya. Sebenarnya saya berniat mengantarkannya di desa tempat ibu saya tinggal, dan kebetulan hari ini mobil ambulans yang akan mengantarkannya semuanya sedang dipakai. Jadi mau tak mau saya sendirilah yang harus mengantar almarhumah sampai ke rumah. Taunya, di tengah perjalanan mobil saya mogok, mungkin mesinnya ini Pak. Pria itu menceritakan semuanya kepada Pak Rahmat tentang kronologi yang sebenarnya. Kalau Bapak tidak keberatan, boleh tidak saya minta Bapak mengantar jenazah ibu saya sampai ke rumah, maaf lupa, sebelumnya. Itu pun kalau Bapak tidak keberatan, ucap pria berkumis itu padanya. Ia meminta tolong kepada Pak Rahmat untuk mengantarkan jenazah ibunya hingga ke rumah. Karena keadaan mobilnya yang mogok, juga semua ambulan rumah sakit keluar semua. Jadinya pria tersebut terpaksa harus mengantarkan sendiri jenazah ibunya menggunakan mobil pribadinya. Namun sialnya, pada malam itu, mobil yang dikendarainya tiba-tiba mogok saat di perjalanan netra. Pak Rahmat lalu menoleh ke belakang. Ternyata benar, dalam mobil tersebut terdapat satu jenazah yang sudah dikafani. Dan Bapak sendiri bagaimana? Lebih baik Bapak ikut saja sama saya, nanti Bapak bisa duduk di bagian depan. Pak Rahmat menawarkan tumpangan sekalian kepada pria itu. Begini Pak, sebenarnya 1 jam yang lalu saya sudah menghubungi montir untuk membenahi mobil saya ini. Takutnya saat saya pergi nanti montirnya tiba-tiba dating. Begini saja Pak, bagaimana kalau kiranya Bapak berangkat duluan saja? Untuk saya nanti gampang, setelah mobil diperbaiki saya akan segera menyusul Bapak dan mengikuti mobil Bapak dari belakang. Ini alamatnya, seru pria itu. Tapi kan, sudah malam dan semua bengkel mobil ataupun motor mestinya sudah tutup Pak di jam segini, balas Pak Rahmat. Tidak perlu khawatir Pak. Bengkel yang sudah saya hubungi tadi sudah jadi langganan, dan pihak bengkel sudah menyuruh montir untuk ke sini. Mungkin 15 menitan lagi montirnya sampai.
Untuk saya sih tidak masalah kalau harus menunggu, tapi kasihan jenazah ibu saya kalau hari ini tidak dimakamkan. Lagian semua keluarganya juga sudah menunggu kedatangan almarhumah sedari tadi. Ungkap pria tersebut sejenak. Pak Rahmat seperti berpikir. Hatinya bimbang, apalagi sebentar lagi lewat tengah malam, dan dia harus mengantarkan jenazah ibu dari pria itu sendirian, tanpa ada yang menemaninya. Agak sedikit merinding baginya, dan ini juga merupakan pengalaman pertamanya mengantarkan jenazah pulang sampai ke rumahnya. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi jika ia menolaknya, maka kasihan juga seluruh keluarganya yang sudah menunggu kedatangan anggota keluarga mereka yang sudah tiada ini. Bagaimana Pak mau tidak? Untuk tarif Bapak tidak usah. Terlalu memikirkannya, saya akan membayar Bapak 2 kali lipat dari tarif yang tertera di argo mobil Bapak. Kalau berkenan saat ini juga saya akan memberikan alamat lengkap rumah ibu saya, seru pria itu lagi. Wah, kalau dipikir-pikir tawarannya lumayan juga dan uangnya nanti bias. Buat beli sepatu untuk gende sekolah, sisanya lagi bisa ditabung buat pengobatan ibu. Ah, sudahlah, bismillah. Aku terima saja tawarannya. Apalagi hari ini penumpang juga sepi sekali, ujarnya Pak Rahmat dalam hati. Baiklah Pak, saya bersedia. Akhirnya Pak Rahmat pun menyanggupinya. Pria itu pun langsung mengirimkan alamat di handphone milik Pak Rahmat, yang sebagian kaca gawainya itu juga sudah retak. Nanti sampai rumah Bapak tunggu dulu ya, sampai saya dating, ujarnya lagi kepada Pak Rahmat. Baik Pak, balasnya. Sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Bapak. Mari saya bantu untuk memindahkan jenazah ibu saya ke mobil taksi Bapak. Mereka berdua pun kemudian pergi ke mobil pria itu untuk memindahkan jenazah almarhumah ke taksi yang saat ini dikendarai oleh Pak Rahmat. Setelah alamat tersebut dikirim, Pak Rahmat langsung memacu kuda birunya dan meninggalkan pria tersebut sendirian di tepian jalan. Malam itu ia masih berpikiran positif karena pria tadi bilang kalau montir yang akan memperbaiki mobilnya itu telah dating, maka dirinya akan berjanji secepatnya menyusul taksi yang dikendarainya. Menurut Maps, letak alamat yang dikirim oleh pria tersebut berada sekitar 1 jam. Setengah bahkan lebih dari titik tempuhnya saat ini. Lumayanlah. Walaupun harus mengantarkan mayat, tapi uangnya nanti bias buat beli sepatunya gendis. Separuhnya lagi untuk pengobatan ibu celetuknya, yang kala itu nampak santai, sembari mengendarai taksinya untuk mengusir rasa sepinnya. Pak Rahmat iseng-iseng memutar radio di dashboard mobil taksi tersebut. Beberapa channel radio nampak tidak tersambung, atau mungkin sinyalnya tidak terhubung. Ia masih tetap menekan dan memutar-mutar untuk memperoleh channel yang lebih jelas. Hingga pada akhirnya, tanpa sadar Pak Rahmat menemukan satu channel yang kalah itu seperti tengah membawakan cerita horor, karena tak ada pilihan frekuensi yang lain jelas yang bisa ia dengarkan. Mau tak mau, Bapak dari 3 anak itu pun terpaksa mendengarkan siaran radio tersebut. Kok ia pas sekali siarannya ini gerutunya? Belum apa-apa bulu kuduk Pak Rahmat seperti berdiri semua. Ia merasa siaran radio pada malam itu sengaja diputar untuk menemani dirinya yang saat ini tengah mengantarkan jenazah seseorang. Seperti ada yang mendorongnya untuk mendengarkan siaran tersebut. Suara gemuruh petir dan angina, buatan yang ia dengarkan lewat siaran radio pada malam itu semakin menambah suasana mencekam. Apalagi saat netranya melirik jam di dashboard mobilnya, Pak Rahmat melihat bahwa saat ini jarum jam telah menunjuk ke angka setengah 12 hampir lewat dini hari. Ia kemudian menurunkan kaca jendelanya ke bawah melihat dari kaca spion samping untuk memastikan apakah mobil pria tadi sudah mengikutinya dari belakang. Dan ternyata belum. Pak Rahmat malah tidak menemukan satu kendaraan pun yang melintas di jalan yang saat ini ia lewati. 10 menit kemudian, ia pun melambatkan mobilnya, berniat ingin menunggu kendaraan lainnya, supaya dirinya ada yang menemaninya pada malam itu. Hingga pada akhirnya sebuah motor matic pun terlihat melintas dari arah belakang, hanya 1 motor saja. Setelah itu jalanan kembali sepi. Anehnya, saat motor tadi mendahuluinya, netra Pak Rahmat menangkap satu sosok berambut panjang.
dengan gaun berwarna putih yang panjangnya sampai menyentuh aspal, seperti tengah meminta tumpangan kepada pengendara motor tersebut. Astagfirullah. Sontak dirinya langsung memberhentikan mobilnya secara mendadak. Kemudian kembali mengucek-ngucek matanya. Siapa tahu saat itu dirinya dalam keadaan mengantuk. Tak berselang lama, ia melihat sosok yang ia lihat tadi terbang melayang entah kemana. Sesaat kemudian, sosok tersebut pun hilang, ditelan gelapnya malam. Pak Rahmat pun mencoba untuk keluar dari taksi, maksud hati hendak menghilangkan rasa takutnya, sekaligus melihat situasi jalanan. Siapa tahu mobil pria itu sudah nampak. Setelah sekitar 10 menit, rupanya apa yang dipikirkannya salah. Jalanan yang ia lalui masih terlihat sangat sepi, sama seperti sebelumnya. Jauh dari hiruk-pikuk kendaraan yang lalu lalang. Jalanan kok sepi begini kayak kuburan. Apa mungkin karena sudah malam ya, cotehnya sendiri. Ia pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam taksi berniat ingin melanjutkan perjalanannya kembali. Tak mungkin juga malam itu ia menunggu sampai pria itu tiba menghampirinya, sedangkan dirinya sendiri ditugaskan untuk mengantar jenazah itu sampai ke rumahnya. Mungkin saat ini istri beserta anak Pak Rahmat juga sudah menunggu kedatangannya. Namun hanya demi uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, Pak Rahmat rela sampai pulang malam, bahkan rela untuk menerima tawaran mengantarkan seorang mayat tengah malam begini. Ia pun melanjutkan kembali perjalanannya. Sesekali Pak Rahmat melihat jam di kaca dashboardnya. Sudah hampir pukul 12:30 pagi. Tapi kok rasanya dari tadi aku cuma muter-muter aja. Kayaknya jalan yang kulalui ini juga sama kayak jalan sebelumnya. Apa orang itu salah kasih alamat ya? Ujarnya. Dirinya ragu melihat peta maps pada layar ponselnya. Tapi benar kok, memang jalurnya lewat sini. Celotehnya lagi sembari tetap fokus pada setir kemudinya. Setelah itu Pak Rahmat meletakkan kembali ponselnya. Ia pun memutuskan untuk menambah kecepatannya. Supaya jenazah ini bisa sampai di rumah duka, ia kasihan kepada para sanak keluarganya yang mungkin telah menunggu kedatangan jenazah ini sedari tadi. Namun ketika itu, sayup telinga Pak Rahmat tanpa sengaja mendengar seperti ada suara seseorang yang sedang membaca surah Yasin. Padahal pada malam itu, dashboard audio sedang tidak dalam keadaan menyala. Dan di dalam mobil taksi itu juga hanya ada dirinya seorang. Adapun jenazah yang diantarnya saat ini juga tidak mungkin hidup kembali untuk membacakan Yasin. Bulu kuduk Pak Rahmat mulai berdiri, sesekali lelaki itu memegangi tengkuk leher bagian belakangnya. Aroma bunga melati beberapa saat mulai terendus. Kian lama bau itu semakin kuat. Ya Allah, ujian apa lagi ini? Ungkapnya yang terlihat mengeluh kepada penciptanya atas apa yang ia alami hari ini. Pak Rahmat terlihat menepuk-nepuk telinganya. Ia mengira bahwa saat itu dirinya telah salah dengar, namun ternyata tidak. Suara seseorang yang melantunkan Yasin itu masih terdengar jelas di telinganya. Netranya kemudian melihat dari kaca spion yang ada di depannya untuk mengecek jenazah yang ada di jok bagian belakang taksinya.